Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Diviana Manarainsong dengan NIM 20504035. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri dari MK Kalkulus Vektor. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai limit fungsi vektor. Nah, sebelum kita masuk ke dalam limit fungsi vektor, kita harus terlebih dahulu menguasai limit fungsi aljabar maupun limit fungsi trigonometri. Jika kita sudah mengetahui atau memahami limit dari kedua fungsi tersebut, kita akan dapat dengan mudah mengerjakan limit dari fungsi vektor. Nah, di sini terdapat sebuah definisi dari limit fungsi vektor. Limit T menuju C Ft, Ft di sini yaitu fungsi vektor. Jadi limit T menuju C Ft sama dengan L. Artinya Ft atau fungsi vektor dapat dibuat sebarang dekat ke L jika T cukup dekat ke C. Nah, hasil dari limit fungsi vektor yaitu vektor L. Jadi vektor L disebut limit dari fungsi vektor atau Ft di C jika setiap epsilon lebih dari 0 dan sigma lebih dari 0. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Mutlak T kurang C kurang dari delta lebih dari 0. Sehingga mutlak Ft kurang L kurang dari epsilon. Nah, limit T menuju CFT dapat dihitung melalui limit tiap komponennya. Artinya, jika kita ingin menghitung limit dari fungsi vektor, maka kita harus menghitung melalui setiap komponen, limit dari setiap komponen fungsi vektor yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat seperti ini. Ft terdapat suatu Ft atau fungsi vektor dengan komponen vektornya yaitu vektor Ft, vektor Gt, dan vektor Ht. Nah, untuk menghitung limit dari fungsi vektor Ft ini, kita dapat mencari melalui limit dari setiap komponen fungsi yang ada. Jadi, limit T menuju CFT sama dengan vektor limit T menuju CFT dan vektor limit T menuju CGT dan vektor limit T menuju CFHT. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas melalui contoh soal. Nah, contoh soalnya, hitunglah limit T menuju pi per 2 dari T kuadrat ditambah 1i ditambah 2 sin TJ ditambah 5 cos 3TK. Nah, untuk menghitung limit dari fungsi vektor ini, kita harus menghitung limit dari masing-masing komponen fungsi vektor yang ada. Nah, kita masuk ke dalam komponen fungsi vektor yang pertama, kita hitung limitnya. Limit T menuju pi per 2 dari T kuadrat ditambah 1. Nah, kita hitung limitnya sehingga didapatkan pi per 2 kuadrat ditambah 1 yang hasilnya yaitu pi kuadrat per 4 ditambah 1. Kita lanjutkan untuk menghitung limit dari komponen fungsi vektor selanjutnya, yaitu limit T menuju pi per 2 dari 2 sin T. Nah, kita hitung limitnya, didapatkan 2 sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Itu 1. Jadi 2 dikali 1, 2. Nah, selanjutnya kita hitung limit dari komponen fungsi vektor yang terakhir, yaitu limit T menuju pi per 2 dari 5 cos 3T. Kita hitung limitnya, didapatkan 5 cos 3 dikali pi per 2. Nah, cos 3 kali pi per 2 ini sama dengan cos 200
270 derajat. Dan cos 270 derajat yaitu 0. Jadi 5 dikali 0 sama dengan 0. Maka limit dari fungsi vektor ini atau limit T menuju pi per 2 dari T kuadrat ditambah 1i ditambah 2 sin T J ditambah 5 cos 3TK, hasilnya yaitu vektor pi kuadrat per 4 tambah 1i ditambah 2j ditambah 0k. Atau dapatkan vektor pi pangkat 2 per 4 t tambah 1, 2, dan 0. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai limit fungsi vektor. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton.